KIE semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 201180164 untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Pak Ahmad Lukman Hakim MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung dengan kegiatan belajar mengajar secara daring ini, tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absennya sudah Ibu sediakan di kolom Google Classroom. Untuk hari ini kita akan membahas tentang husnudon, tawaduk, ta'awun, dan tasawuf. Untuk mata pelajaran akidah akhlak, kita akan belajar tentang husnudon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Husnudon itu apa sih? Tawaduk itu juga apa sih? Tasamuh dan ta'awun. Kita akan belajar bersama-sama mengenal lebih dekat tentang husnudon, tawaduk, tasamuh, dan ta'awun. Penjelasan tentang husnudon. Husnudon itu apa sih? Husnudon, menurut bahasa, husnudon itu berbaik sangka. Sedangkan menurut istilah itu, berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan oleh orang lain. Orang yang mempunyai sifat husnudon selalu memandang orang lain dengan kacamata yang baik. Maka orang yang selalu berhusnudon akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Adapun jika seseorang itu ada atau menemukan orang yang berbuat tidak baik, maka ia tidak akan membalasnya dengan hal-hal yang tidak baik pula. Akan tetapi, dia akan mencari sisi baiknya dan selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Adapun husnudon itu secara umum ada dua macam, yaitu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk Allah, sepatutnya kita harus yakin kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga Maha memelihara semua makhluknya, terutama manusia. Maka, apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, patut kita syukuri dan kita ambil hikmahnya dengan berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan semakin ikhlas dan sabar dalam menjalani kehidupan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita musibah seperti sakit ataupun musibah yang lainnya, maka kita harus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita dengan menghapuskan dosa-dosanya itu dengan musibah dan dengan sabar. Kemudian yang kedua, berhusnudon kepada manusia. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Islam mengajarkan berbagai cara untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat ataupun dengan cara yang damai dengan berhusnudon kepada masyarakat atau tetangga yang lainnya. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berhusnudon kepada orang-orang yang menyakitinya. Ketika Rasulullah menyiarakan dakwanya pada periode pertama, beliau pernah ditolak, dihujat, dan disakiti oleh penduduk Taif.
Namun Rasulullah selalu berhusnudzon bahwa mereka belum memahami tentang kerasulannya, kemudian mendoakannya agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut mencontoh perbuatan baik Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, tentang tawadhu. Tawadhu itu apa sih? Tawadhu itu rendah hati dan tidak sombong. Orang yang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa kenikmatan yang didapatkan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinannya tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Ia tetap rendah hati dan selalu menjaga hati serta niat segala amal kebaikannya dan segala sesuatu selain Allah, tetapi menjaga keikhlasan amal ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu merupakan salah satu bagian dari akhlak terpuji yang sudah selayaknya kita sebagai muslim bersikap tawadhu, karena tawadhu merupakan salah satu akhlak terpuji yang wajib dimiliki oleh umat Islam. Adapun tanda orang yang tawadhu itu apa sih? Di saat seorang semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula kasih sayangnya, sikap tawadhu dan kasih sayangnya. Dan semakin bertambah amalnya, maka semakin mengingat pula rasa takut dan waspadanya setiap kali bertambah hartanya, maka bertambahlah kedermawaannya dan kemauannya untuk membantu sesama. Dan setiap kali bertambah tinggi kedudukannya dan posisinya, maka semakin dekat pula dia dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka serta bersikap rendah hati kepada mereka. Ini karena orang yang tawadhu menyadari bahwa segala nikmat yang didapatnya adalah dari Allah, untuk mengujinya apakah ia bersyukur atau kufur. Adapun dalam surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah kalian berjalan di atas bumi ini dengan menyombongkan diri, karena kalian tidak akan sanggup menembus bumi ini atau menjulang setinggi gunung. Dari surat Al-Isra ini kita juga sebagai landasan atau pedoman bahwa janganlah kita bersikap angkuh atau sombong, karena segala sesuatu nikmat yang diberikan kepada Allah itu adalah sebagai ujian bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita memberikan kepada sesama. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang tasamuh. Tasamuh itu apa sih? Tasamuh itu toleransi, atau juga bisa sama-sama atau saling berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Dalam pengertian istilah umum, tasamuh juga sebagai sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Artinya, tasamuh ini yaitu toleransi dengan batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, untuk yang selanjutnya tentang ta'awun. Ta'awun itu apa sih?
tolong-menolong antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan supaya saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama. Islam membimbing agar umatnya mau bekerja sama, tolong-menolong dalam hal kebaikan dengan sesamanya atas dasar kekeluargaan. Adapun dalam firman Allah, surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu juga sebagai landasan ataupun pedoman agar kita tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan. Jadi, untuk kesimpulannya dari semuanya tentang husnudon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Husnudon itu berprasangka baik. Hukum husnudon sendiri adalah wajib, dan Rasul adalah hukum husnudon terhadap Allah dan Rasulnya adalah wajib, sehingga setiap kaum muslim dan muslimat wajib memiliki sifat husnudon terhadap Allah dan Rasulnya, dan hukum husnudon sesama manusia adalah mubah atau jais. Husnudon sesama manusia berarti menaruh kepercayaan bahwa dia telah berbuat suatu kebaikan, dan kita juga harus berhati-hati dalam berprasangka, karena kita dapat berprasangka buruk terhadap orang lain. Maka dari itu, kita harus menanamkan sifat husnudon kepada sesama manusia. Adapun meskipun ada yang kita tahu berbuat tidak baik, maka kita seharusnya mengingatkan dan juga sebagai introspeksi diri kita. Adapun bentuk-bentuk husnudon, yaitu meyakini dengan sepenuh hati perintah agama, kemudian meyakini bahwa semua larangan agama demi kebaikan manusia. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia. Kemudian yang kelima, menjauhi prasangka buruk terhadap siapapun. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari materi akidah akhlak yaitu tawadu. Tawadu itu rendah hati, yang mana orang yang tawadu adalah orang yang merendahkan diri dalam pergaulan, tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki. Lawan dari kata tawadu adalah takabur, yang artinya sombong atau membanggakan diri. Orang yang takabur adalah orang yang menginginkan agar dirinya dihormati. Adapun bentuk-bentuk tawadu yaitu yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, sayang kepada orang yang lebih muda. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, bersedia mengalah demi kepentingan umum. Kemudian yang kelima, santun berbicara kepada siapapun. Kemudian yang keenam, tidak suka disanjung orang lain atas kebaikannya. Kemudian yaitu yang ketiga, tasamu. Tasamu itu tadi kan sudah kita bahas, yaitu sikap tenggang rasa atau toleransi, saling menghormati, saling menghargai sesama manusia.
Adapun pentingnya sikap tasamu yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Perasaan harus mendapatkan perhatian pentingnya sikap tasamu atas kehidupan bermasyarakat yaitu perasaan harus mendapatkan perhatian oleh masing-masing anggota masyarakat. Adapun bentuk-bentuk tasamu yaitu tidak mengganggu ketenangan tetangga. Kemudian yang kedua, tidak melarang tetangga yang menanam pohon di batas kebun. Kemudian yang ketiga menyukai sesuatu untuk tetangganya. Kemudian yang keempat, toleransi kepada agama lain dengan batas-batas yang sudah ada dalam ajaran Islam. Yang keempat, yaitu ta'awun. Ta'awun artinya, tadi sudah kita bahas, yaitu tolong-menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. Pentingnya, ta'awun yaitu manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu mengadakan kerjasama, tolong-menolong, dan bantu-membantu dalam berbagai hal. Adapun bentuk-bentuk ta'awun yaitu meringankan beban hidup, meringankan atau membantu orang yang lagi kesusahan, dan kedua yaitu menutup aib orang lain dan memberi bantuan kepada orang lain. Kemudian dan juga mengunjungi orang yang sakit. Adapun hikmah dari perilaku yang tadi yang sudah dijelaskan, yang pertama, husnudon. Hikmahnya dari perilaku husnudon yaitu mempererat hubungan batin antar sesama. Kemudian yang kedua, memperoleh kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, memperkokoh hubungan persaudaraan. Dan adapun hikmah perilaku terpuji dari sifat tawadu, yaitu terpenuhi kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Kemudian yang kedua, memperingat tugas berat. Kemudian yang ketiga, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Kemudian adapun hikmah dari sifat tasamu, yaitu terwujudnya kerjasama yang baik dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan memperoleh rezeki. Kemudian yang keempat, yaitu ta'awun. Hikmah dari sifat ta'awun yaitu satu, memperluas pergaulan, meningkatkan rasa saling hormat menghormati. Kemudian yang ketiga, diangkat derajat dalam pandangan Allah dan manusia. Adapun dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, semoga untuk kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menerapkan amalan-amalan yang baik seperti sifat husnudon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Untuk selanjutnya, ada kuis yang sudah Ibu berikan di dalam Google Classroom. Nanti bisa dijawab bersama kepada teman-teman kelas 8 ini yang Ibu ajarkan. Kemudian nanti juga meringkas materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang sifat husnudon, tasamuh, ta'awun, dan tawadu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan juga tetap jaga kesehatan. Dari mata pelajaran akidah akhlak ini, tetap semangat, gunakan waktu yang sebaik-baik.
selanjutnya jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran akidah akhlak ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi